Nah, makanya saya akan pilih saham sebelum dua hal tadi gitu. Sebelum terjadi lompatan kinerja, ya sebelum katalisnya masuk gitu. Nah, itu saya akan masuk di situ. Ya, cuman memang disitulah kita perlu analisa ya, analisa apakah nanti ke depan ada potensi nggak nih kalau kinerjanya naik gitu. Karena kan biasanya menjelang rilis laporan keuangan kan harga udah volatile nih. Benar. Dan udah volatile, dan begitu laporan keuangan keluar dan ternyata memang betul labanya naiknya signifikan, ya udah tuh langsung naik kan gitu kan. Nah, makanya kita belinya sebelum rilis laporan keuangan gitu kan. Nah di situ kita perlu melakukan analisa. Nah, jadi hal-hal seperti ini misalkan saham atau sektornya sentimennya sedang negatif gitu. Kemudian kinerjanya sedang jelek, tapi kita analisa dan kita meyakini ke depan kinerjanya akan naik nih. Cuman naiknya mungkin akhir tahun misalkan ya, atau kuartal 3 gitu. Nah, sentimennya masih negatif nih, jadi masih dihajar sentimen negatif terus. Nah, kemudian apalagi ditambah dengan sell in May and go away ini kan ibaratnya ya sentimen negatif lah ya. Akhirnya harga sahamnya jatuh, ya di situ kita beli. Nah, karena kinerjanya belum naik, ya kita juga nggak perlu berharap bulan Juni rebound gitu. Ya. Nah, itu dulu, itu juga hal yang perlu kita pahami juga itu. Jadi akan sangat sulit ketika kita hanya mengharapkan mumpung marketnya jatuh kita beli, nanti awal bulan Juni kita jual gitu. Nah, itu agak berat nih. Ya, kecuali kalau misalkan kita pakai analisa lain misalkan pakai analisa teknikal atau bandarmologi ya mungkin oke. Tapi kalau kita bicara mengenai investing, kita menunggu kinerja sampai naik, ya jangan langsung berharap di situ gitu, Mas. Jadi kita beli, ya sudah kita simpan dulu nih sahamnya sampai nanti benar-benar analisa kita akan terjawab ya, apakah dirilis laporan keuangan berikutnya keluar dan kinerjanya betulan naik. Nah, di situ ya kita baru bisa berharap kalau ternyata memang naik, ya di situ kita akan seneng nih, wow saya sudah punya di harga bawah kan gitu kan. Karena biasanya saham-saham yang masih di bottom ini ya memang sedang jelek-jeleknya nih kan gitu. Dan kalau kita masuk setelah rilis laporan keuangan keluar dan kinerja sudah naik, ya biasanya harga sahamnya udah naik duluan kan gitu kan ya. Udah naik duluan itu. Itu sih Mas Jerem. Jadi jangan berharap beli saham sekarang langsung bulan Juni naik kemudian dijual, itu menurut saya juga kurang pas. Jadi memang ya kita ikuti aja story kinerjanya ya. Ya kalau sekarang mumpung sentimennya sedang negatif, ya ada kesempatan beli dulu deh. Cuman naiknya ya nanti dulu gitu ya. Nanti dulu. Apakah analisa kita teruji benar atau tidak itu. Itu sih kira-kira Mas Jerem. Berarti harus sabar juga ya Pak Eros ya. Jangan pengen cepet-cepet, jangan pengen buru-buru ya Pak Eros ya. Ya betul, setuju Mas. Ya orang-orang kan pengennya sell in May and go away. Biasanya ya kalau kita ngelihat chart IHSG di bulan Mei ini, kalau teman-teman di sini ya, teman-teman coba deh cek, karena ya kebetulan nih tadi sebelum webinar ini saya cek dulu kan, itu benar-benar cekung tuh Mas. Bulan Mei itu cekung tuh, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, bulan Mei itu cekung tuh. Cekungnya pertengahan bulan nih. Pertengahan bulan, akhir bulan udah rebound tuh. Nah itu entah kebetulan atau gimana, tapi ternyata fenomena itu selalu ada gitu. Ya, nanti bisa deh cek itu. Ya cuman itu tadi harus kita punya mindset yang benar dulu, jangan langsung keburu-buru pengen sekarang beli besok awal Juni langsung jual. Nah itu tanpa dasar analisa yang lebih dalam artian cuma ngelihat cekungan itu aja, itu nanti repot tuh, hasilnya nggak optimal nanti. Bahaya Pak Eros. Bahaya, nah, betul. Kalau investing sendiri nih, kan investing itu istilahnya kita ngomongin jangka waktu yang tidak sebentar ya. Kita perlu sabar, kita perlu mendalam, komprehensif, konkret. Jadi kalau misalkan nih mau mulai investing, kira-kira kapan sih? Jadi tuh kita kalau udah investasi tuh jualnya pas kapan gitu? Kapan kita harus jual saham investasi kita gitu? Ya, oke, menarik juga nih Mas. Jadi kita bicara mengenai durasi holding ya Mas ya. Durasi holding period gitu.
kalau saya sendiri ya, walaupun saya menerapkan kaidah value investing ya, buku-buku yang saya baca pun kan buku-buku seputar Warren Buffett, Peter Lynch dan sebagainya kan, bahkan bukunya Pak Lo Keng Hong pun juga saya baca gitu. Cuman ada hal yang harus kita pahami juga bahwa saya bukan mereka nih gitu kan. Saya bukan Warren Buffett nih, saya bukan Peter Lynch nih gitu. Saya bukan Pak Lo Keng Hong nih, yang dimana durasi holding period mereka itu luar biasa banget loh. Dan saya belum kuat seperti itu ya. Pak Lo Keng Hong bilang jangka waktu terbaik adalah selamanya gitu kan ya. Kemudian Warren Buffett juga bilang seperti itu, cari perusahaan bagus dengan economic mood tinggi, kemudian simpan 20 tahun kan gitu. Ini sama juga Peter Lynch mau cari 10 bagger ya durasinya paling enggak 10 sampai 20 dapat 10 bagger tuh 1000% dan sebagainya gitu kan. Nah, holding period panjang 20 tahun gitu kan. Saya baru masuk di saham tuh 2011 ya, belum panjang juga ya, baru 12 tahun. Dan sejak dan dari 2011 sampai sekarang itu udah ganti-ganti saham juga tuh, nggak ada yang saya beli 2011 saya hold sampai sekarang tuh nggak ada gitu ya, belum sekuat itu saya. Nah di sini harus kita pahami bahwa ya saya tetap masih belajar juga gitu ya. Jadi saya kalau dibilang senior ya belum senior juga. Pasti teman-teman di sini mungkin bahkan ada yang lebih senior ya, yang sudah masuk sejak tahun 90-an itu pasti juga ada. Karena saya di komunitas kami pun itu ada yang sudah masuk di saham itu sejak 95. Jadi ngerasain market crash 98 itu kan luar biasa, yang saya belum, bahkan waktu itu masih kecil saya itu yang belum mengenal saham itu. Nah, di sini kita harus paham bahwa saya bukan Warren Buffett dan saya belum sekuat itu menghold sampai 10 bahkan 20 tahun. Nah, dan saya sejak 2015 sampai sekarang itu saham yang saya hold paling lama itu 3 tahun, paling lama. Gitu ya. Nah, terus kalau seperti itu metodenya berarti kita nggak bisa contak 100% mereka gitu. Ya, jadi kita bicara mengenai metode equity bonds-nya Warren Buffett gitu ya, atau PEG ratio dari Peter Lynch yang punya holding period sangat panjang. Nah, kita nggak bisa itu sama-sama 100% contak mereka karena tadi holding periodnya berbeda gitu kan. Nah, kalau saya di masa 3 tahun hold saham ini yang saya cari adalah itu tadi lompatan kinerja. Jadi memang durasinya lebih pendek saya, antara 1 sampai 3 tahun. Jadi saya sendiri ya itu tadi holding period saya hanya sekitar 1 sampai 3 tahun. Belum pernah saya hold saham di atas 3 tahun gitu ya. Ya sekarang ada sih tahun ini yang umurnya udah 3 tahun, cuman nggak tahu nih akan saya lepas atau nggak, tergantung nanti kinerjanya nanti ya. Apakah nanti di tahun depan sudah mulai slow atau masih fast grow gitu kan, growth-nya masih bagus. Kalau udah slow saya lebih baik keluar cari yang growth-nya bagus itu. Nah di situ karena durasi saya lebih pendek, nah saya hanya fokus cari saham-saham yang growth kinerjanya sangat bagus saat itu gitu. Jadi di tahun ini saya cari saham-saham yang growth laba bersihnya di atas 50%. Itu sangat menarik. 50% biasanya harga sahamnya akan naik, dan nanti ketika growth-nya sudah melambat saya jual gitu. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kalau saya sering bicara atau mengadopsi Peter Lynch ya, judul bukunya One Up on Wall Street ya. Ada 6 kategori saham. Nah, di situ saya hanya comot 2 kategori, yaitu turnaround dan fast growers gitu. Nah, tapi itu pun juga saya modifikasi gitu. Saya modifikasi dalam artian nggak benar-benar 100% seperti yang Peter Lynch katakan, enggak, tapi tetap saya modifikasi. Jadi istilahnya saya cari saham-saham yang dia harga sahamnya udah jatuh nih gitu kan, udah jatuh, dan jatuhnya ini karena memang kinerjanya jatuh ya, jadi memang fokusnya di kinerja jatuh. Nah kemudian di situ kita analisa ada potensi nggak nih kalau kinerja di tahun ini bisa recover atau bangkit gitu. Nah kalau ada potensi kinerjanya naik atau bangkit, itu yang saya pilih seperti itu.
Oke. Ya, jadi kan kinerjanya jatuh misalkan gara-gara COVID nih. Gara-gara COVID otomatis sektor tertentu pasti rugi kan ya karena dia jatuh. Nah, sebenarnya rugi ini ya hanya sesaat saja tuh gitu kan. Hanya sesaat saja yang begitu COVID-nya dibuka seharusnya kinerjanya akan bagus lagi gitu. Nah, di situ ketika setelah jatuh begitu kinerjanya recover kan lompatannya cukup bagus kan itu kan lompatannya bagus tuh pasti. Nah begitu lompatannya bagus pasti akan diikuti dengan harga sahamnya itu. Nah sampai di situ sampai kita analisa kembali di mana kita sudah meyakini bahwa growth-nya sudah tidak sesuai dengan harapan kita ya kita lepas itu. Contoh paling simpel misalkan emiten batu bara ya. Tapi bukan tahun ini ya, tapi tahun 2020 lalu deh. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti channel YouTube di Investor, tahun 2021 itu kita banyak bahas batu bara itu. Waktu Adaro masih di 1.000 ya, waktu ITMG masih di belasan ribu, 11.000, 12.000 dan sebagainya waktu itu kita bahas. Dan menarik karena tahun 2020 ceritanya COVID, harga batu bara jatuh, kinerja emiten-emiten batu bara juga pada jatuh, harga sahamnya ikut jatuh kan gitu kan. Nah, tahun 2021 harga batu bara udah mulai naik nih gitu. Kinerja emiten-emiten batu bara udah naik nih gitu. Udah mulai recover, udah mulai bagus. Tapi sentimennya masih negatif waktu itu. Sentimennya masih negatif waktu itu kan masih ada apa namanya kampanye green energy lah, kemudian batu bara dijauhi, perbankan udah nggak mau ngasih kredit di sektor batu bara. Nah ini kan masih menjadi sentimen negatif, harga sahamnya nggak mau naik gitu. Nah ini jadi menarik. Nah karena fundamental sudah bicara bahwa kinerjanya naik kan secara rasional ya batu bara masih dibutuhkan kan gitu kan ya, batu bara masih dibutuhkan. Nah kita masuk dulu di situ, kita masuk dulu dan akhirnya ya sudah karena memang fundamental bicara demikian, lambat laun sentimennya pasti masuk gitu. Dan saya ingat dong September 2021 baru saham-saham batu bara pada naik, padahal kinerja sejak kuartal 1 tuh udah bagus. Jadi kita waktu tunggu kita cukup lumayan ya dari awal tahun 2021 sampai September itu harga emiten batubara pada gak kemana-mana tuh. Tapi begitu September naik, ya kita udah punya di bawah kan gitu kan. September naik, kemudian akhirnya dilanjut di tahun 2022 puncaknya di situ. Nah di situ di tahun 2022 ya kita pelajari lagi. Oh kayaknya sudah nggak ada informasi yang cukup yang membuat kenapa harga batu bara akan tetap tinggi di tahun 2023 gitu ya. Nah, makanya di akhir tahun 2022 kita berkesimpulan ya di channel YouTube di Investor berkesimpulan ya saat itu harga batu bara udah di puncak nih gitu. Nah, tinggal sekarang ya balik lagi. Kan habis itu pertanyaannya balik lagi nih. Pertanyaannya apakah dijual atau masih bisa di hold gitu kan. Nah, jawabannya tergantung. Kalau kita cari capital gain, ya harusnya udah dijual. Tapi kalau kita cari dividen, ya kita udah punya di harga bawah tuh dividen yield-nya bagus banget itu. Jadi bisa di hold terus. Ya. Jadi bayangkan kalau kita punya ITMG di harga 11.000, Adaro di 1.000, itu mah nggak usah dijual pun dividen tiap tahun itu yield-nya udah bagus banget gitu kan. Ya walaupun harga sahamnya nanti naik turun gitu. Itu sih. Jadi di situ ketika kinerja yang kita harapkan udah nggak sesuai dengan keinginan kita ya kita keluar. Cuman kadang ada juga nih saya harus cut loss gitu. Dan jadi apakah dengan investing tidak melakukan cut loss kan gitu kan ya? Karena kalau harganya jatuh kan harusnya beli lagi dong gitu kan. Jadi benar-benar di hold terus gitu. Betul kan? Nah di sini saya pun juga melakukan cut loss gitu. Saya pun juga melakukan cut loss. Cut loss ketika kinerjanya tidak sesuai yang saya harapkan gitu. Jadi kalau misalkan nih saya analisa harusnya nih kuartal 2 dan kuartal 3 kinerjanya bagus nih harusnya itu. Ternyata di kuartal 2 tidak sesuai harapan. Misalkan tiba-tiba labanya jatuh, kemudian hutangnya tiba-tiba membengkak.
dan di situ tidak ada informasi ataupun statement dari manajemen kenapa kinerja kuartal 2 jatuh, itu ya sudah di situ nggak sesuai harapan, ya saya cut loss di situ. Ya, jadi cut loss pun tetap saya lakukan gitu, nggak serta merta beli saham di hold, jatuh beli lagi, bukan seperti itu ya.